Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillati hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang berbahagia dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberi anugerah, nikmat, rahmat dan barokah oleh Allah yang cukup melimpah sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima dan meridhoi ibadah yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia dan dirahmati Allah, pada pagi hari ini kajian Tafsirul Quran kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai pada ayat yang ke-14 dari surat Al-A'la. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita semua di ayat yang ke-14 itu, yaitu agar kita membersihkan diri kita. Membersihkan diri bisa membersihkan secara jasmania dengan cara kita bertoharo, baik itu mandi wajib, berwudu, ataupun tayamum, ataupun menghilangkan kotoran najis yang ada pada diri kita. Dan yang kedua adalah membersihkan jiwa, tazkiyatun nafs, di mana di dalam jiwa kita kemarin sudah kita sampaikan ada 3 komponen yang harus kita bersihkan, yaitu membersihkan akal pikiran kita, membersihkan qalbu atau hati kita, dan yang ketiga membersihkan nafsu yang ada pada diri kita. Nah, setelah Allah menyatakan bahwa sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya itu, kemudian di ayat yang ke-15 ini Allah menyebutkan wa dzakaros marabbihi as-shalah, dan dia, orang yang tadi membersihkan dirinya itu, ingat nama Rabbnya as-shalah, kemudian dia sholat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia dan dirahmati Allah, di ayat ini Allah menjelaskan adanya konsep ajaran tentang berzikir atau ingat kepada Allah. Kemarin ajaran tentang tazkiyatun nafs, sekarang Allah mengajarkan konsep tentang zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir berasal atau berakar dari kata zakaro, yang arti dasarnya adalah ingat. Maka zikrullah berarti artinya ingat kepada Allah. Di mana letak zikrullah itu? Jadi ketika kita berzikir kepada Allah itu sebenarnya di mana letak kita ingat kepada Allah itu?
Yang pertama tentu di dalam pikiran dan hati. Jadi di dalam pikiran kita. Kenapa di dalam pikiran? Karena disitulah kita itu menyimpan memori kita, di akal pikiran. Di hati, kenapa kok di hati? Karena di hati itulah letak rasa dalam kehidupan kita pada diri kita. Nah, selama ini letak ingatan seringkali hanya berada di dalam pikiran. Ya, karena namanya ingatan itu kan kadang kita memori tadi ada di dalam pikiran. Ingatan yang ada di pikiran itu sifatnya hanya kognitif, sifatnya hanya pengetahuan belaka. Maka kita kalau diberi pelajaran, diberi informasi, diberi pengetahuan, terus kita masukkan dalam memori ingatan pikiran kita ingat terus, ketika diuji kita masih ingat, ditanya masih ingat, yaitu pengetahuan kita menjadi pengetahuan yang ada di dalam memori kita, sifatnya kognitif. Ya, ini yang sering menjadi titik tekan pendidikan ya anak-anak kita itu. Kalau kognitifnya kuat, pengetahuannya kuat, nah, dikatakan anak itu cerdas. Nah, orang biasanya kognitif atau pengetahuannya itu kuat, memorinya kuat itu kalau sering dilatih, ya. Kemudian punya IQ yang tinggi itu biasanya kuat gitu ya. Kalau IQ-nya pas-pasan, jarang dilatih, ya jadinya diberitahukan, diinformasikan, diajarkan pagi ini, nanti sore sudah hilang. Karena tidak tersimpan di memorinya, karena tidak diulang dan tadi IQ-nya tidak tinggi. Nah itu di pikiran, jadi akal. Nah untuk itu diperlukan orang yang beriman, ya harus tidak hanya di akal, tapi harus sudah mulai masuk ke relung hati yang paling dalam, rasa tadi itu, di kolbu kita. Nah ini yang terkadang kita justru mengabaikan, ya, mengabaikan zikir kepada Allah di dalam hati, rasa. Sehingga dengan zikir kepada Allah tadi itu menimbulkan rasa, bisa menjadikan rasa mahabbah, bisa menimbulkan rasa muqarabah, bisa menimbulkan rasa muraqabah, dan seterusnya. Nah itu kalau zikir sudah sampai kepada relung hati. Nah lantas bagaimana cara berdzikrullah itu? Bagaimana cara kita ingat kepada Allah itu? Ada 3 cara kita berzikir kepada Allah. Cara yang pertama yaitu bil lisan, dengan ucapan-ucapan, dengan lafaz-lafaz, dengan kalimat-kalimat. Nah biasanya di sini yang dimaksud dengan kalimat adalah kalimat-kalimat thayyibah atau juga mungkin asmaul husna. Nah, jadi kalimat thayyibah kita lantunkan, kita lafazkan, kita basahi lisan kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Nah yang kedua yaitu bil qalbi, dengan tadi perasaan, karena di dalam hati tadi dengan perasaan hati. Jadi yang bermain itu rasa, tahu kita, sehingga dengan rasa itu tadi menimbulkan berbagai macam ya rasa di hati, ya rasa cinta dan itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga bil arkan. Nah, berzikir dengan melakukan amalan-amalan sifatnya perbuatan. Jadi amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan. Tidak amalan lisaniyah, tapi amalan gerakan tubuh atau gerakan badan. Misalkan dengan kita melakukan ibadah sholat, nah itu kan ada gerakan, ada arkan, ada gerakan di dalam amalan itu. Atau mungkin amalan-amalan perbuatan yang lain, memberi misalkan, bersedekah, berinfak. Nah ini bagian dari cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ketika kita berzikir itu kalau bisa 3 cara ini menjadi satu kesatuan secara integratif. Jadi tidak hanya lisan saja, tidak hanya kolbu saja, tidak hanya arkan saja, tapi ketiga-tiganya di saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, lantas bagaimana wujud zikrullah itu? Nah, melantunkan kalimat-kalimat thayyibah tadi dengan lisan, merasakan makna kalimat-kalimat thayyibah dengan rasa dan hati, kemudian mewujudkan makna kalimat-kalimat thayyibah dalam amalan sehari-hari. Jadi tidak hanya menyebut secara lisan, tidak hanya meresapinya dalam hati, tapi juga ya, melaksanakan makna dari kalimat-kalimat thayyibah. Misalkan kalau kita menyebut dengan Asmaul Husna, ya, ketika kita menyebut kalimat Ya Latif, Allah adalah zat yang maha lembut. Nah, hati kita kemudian ya dilembutkan. Kita yang melembutkan hati kita agar tidak menjadi orang yang keras. Dan dalam kehidupan sehari-hari, makna kalimat Ya Latif itu bisa kita terapkan dengan cara bersikap. Bagaimana kita bersikap terhadap orang lain yang lemah lembut, yang tidak kasar. Nah, itu berzikir dengan cara seperti itu. Jadi tidak hanya membaca Asmaul Husna di lisan, tapi praktek kesehariannya tidak sesuai dengan kalimat thayyibah yang dibaca. Sudah membaca kalimat Allahu Akbar, tapi dalam kehidupan sehari-hari masih takabur. Itu kan kontradiktif antara yang diucapkan, ya, mungkin karena tidak memahami makna dari kalimat Allahu Akbar, kurang memahaminya, sehingga dalam prakteknya tidak mempraktekkan kalimat Allahu Akbar itu, dan dia menjadi takabur. Harusnya seseorang ketika sudah mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar itu akan menjadi orang yang tawadhu. Kenapa? Karena yang paling berhak untuk bersikap takabur itu hanya Allah. Yang berhak untuk bersikap maha besar, ya, merasa dirinya segala-galanya itu hanya Allah. Kita manusia tidak berhak, maka tidak boleh sudah bertakbir tapi masih takabur. Nah, kadang sudah melakukan kalimat takbir, tapi ternyata dia malah takabur. Ini kan celaka kan itu, nggak sesuai dengan maknanya tadi. Nah, yang kedua dengan membaca Al-Quran dengan lisan, memahami isi kandungannya. Nah, jadi kognitifnya tadi, akal pikirannya, lisannya melafalkan huruf-huruf Al-Quran. Ini berulang-ulang saya sampaikan. Ya, lisan melafalkan huruf-huruf Al-Quran secara lafziyah, akal pikirannya kemudian memahami isi kandungan Al-Quran. Nah, kemudian isi kandungan itu kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak hanya membaca Al-Quran secara lafziyah saja, tapi juga memahaminya, mengetahui isi maknanya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, syariat-syariat yang ada di dalamnya, nah kita laksanakan. Nah, kemudian dengan melaksanakan sholat secara khusyuk, mulai dari gerakannya, bacaannya, dan pikiran serta rasanya. Maka kalau tiga-tiganya ini kita lakukan di dalam sholat, itulah sholat yang sesungguhnya. Jadi sholat itu tidak hanya sekedar gerakan. Kalau sholat itu hanya sekedar gerakan, apa bedanya dengan senam kesegaran jasmani? Sama saja itu, gerakannya hampir sama itu. Dulu waktu saya SD SMP itu kan ada SKJ, senam kesegaran jasmani. Itu hampir gerakannya itu hampir mirip dengan mungkin di konsep dulu dari gerakan-gerakan sholat itu. Kalau hanya gerakan itu apa bedanya dengan? Nggak ada bedanya. Kalau hanya sekedar bacaan juga, ya hanya bacaan saja, seperti bacaan-bacaan yang lain. Maka harus kita rasakan di dalam hati dan pikiran dan hati kita. Nah, ini supaya sholat kita itu menjadi sholat yang betul-betul bermakna. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini, ya, kemudian Allah menyebut salah satu wujud dari berzikir kepada Allah tadi, yaitu dalam bentuk melaksanakan ibadah sholat. Ya. Jadi wadakaros marobbihi, kemudian fasolah. Nah, kemudian setelah dia berzikir tadi, kemudian dia melaksanakan ibadah sholat. Nah, ada yang menarik di sini.
Bukankah ayat khususnya surat ini adalah termasuk surat yang turun pada periode awal? Apalagi surat ini turun pada nomor urut ke-8. Artinya di saat surat ini turun, ibadah sholat kan belum diperintah. Pemahaman kita ibadah sholat itu kan baru diperintah ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj itu pada tahun 620-an, 2 tahun sebelum Rasulullah berhijrah. Padahal ini ayat awal. Loh kok ada sholat? Ya. Kemudian dia sholat. Apa maksudnya? Ya. Nah sebenarnya Bapak Ibu tidak hanya ayat ini saja. Bahkan di dalam surat Al-Alaq sebagai surat yang pertama kali turun, di dalamnya juga ada kata, disebut kata sholat ya. Di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Aro'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Dulu kita pernah menyampaikan di surat Al-Alaq, orang yang melarang di sini maksudnya adalah Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu orang yang melarang. Melarang apa? Abdan idza sholat. Melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat. Berarti ini surat pertama ya. Tapi disebutkan bahwa Abu Jahal melarang Rasulullah SAW mengerjakan sholat. Bahkan ketika Rasulullah asbabun nuzul ayat ini, ketika Rasulullah itu melaksanakan ibadah sholat, Abu Jahal mengganggunya ya. Bahkan ketika itu Rasulullah mau ditendang atau Rasulullah itu mau didorong agar tidak sholatnya menjadi batal. Ya sholat apa ini? Kok di wahyu yang pertama sudah ada sholat? Jika bapak-bapak kalau membaca begitu kan jadinya ini sebenarnya sholat itu kapan sih diperintah? Nah inilah pada pagi hari ini nanti ya kita telusuri ya jejak atau kita rekonstruksi bagaimana sih sebenarnya sejarah awal turunnya perintah sholat itu. Mungkin agak panjang, nah, kalau pagi hari ini tidak selesai ya nanti episode berikutnya. Kayak dulu rekonstruksi sejarah syariat dan pelaksanaan ibadah haji, panjang memang ceritanya. Nah karena perintah ibadah sholat itu belum diturunkan, lantas apa yang dimaksud dengan sholat di kedua ayat tersebut atau ayat-ayat yang lain yang turun di periode-periode awal? Mari kita telusuri atau kita rekonstruksi sejarah syariat sholat supaya kita nanti paham. Sholat sesungguhnya merupakan ibadah ritual yang paling utama bagi umat Islam. Saya katakan paling utama. Dengan sholatlah umat Islam melakukan hubungan secara langsung dengan Sang Khalik, yaitu pencipta dirinya. Jadi sholat adalah media utama bagi kita sebagai umat Islam dalam melakukan hubungan interaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat itu bukan ibadah main-main. Kalau ada sholat kok dilakukan dengan cara main-main, rugi dia. Ya, sedang berinteraksi dengan Allah, tapi kok dia main-main, rugi dia. Salat juga merupakan sayyidul amal atau pangkal dan pokoknya amal perbuatan manusia. Oleh karena itu di akhirat kelak amal perbuatan manusia yang pertama kali diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, perbuatan yang lain pasti mengikuti baik, sehingga Allah tidak perlu lagi menghisapnya. Hanya dilihat dari sholat. Oh, kok sholatnya orang ini baik, Allah menjamin kalau sholatnya itu baik, pasti amalan perbuatan yang lain ikut baik. Kenapa? Karena sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Karena sholat yang baik itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Orang yang sudah sholatnya baik tidak mungkin dia melakukan perbuatan keji dan munkar. Maka yang lain pasti baik. Makanya Rasulullah menyebut ada sholat itu yang sholahat. Jadi kalau Allah menyebut sholat di dalam Al-Quran itu ada 4 model, 4 macam orang sholat. Rasulullah menyebut ada 2.
satu sholahat. Nah, orang yang sholatnya sholahat itu adalah orang yang khusyuk sholatnya. Nah, khusyuk itu nanti berkembang. Khusyuk itu ada 3 tadi. Khusyuk gerakan, khusyuk bacaan, khusyuk akal pikiran. Nah, itu sholat. Kalau 3 ini tidak khusyuk, salah satu tidak khusyuk, ya tidak khusyuk. Jadi nggak baik. Wah, kalau gitu sholat kita selama ini sering nggak baiknya dong. Ya, karena memang khusyuk itu nggak mudah, perlu dilatih. Kalau kita nggak melatih kekhusyukan sholat kita, ya susah. Tapi bukan berarti terus sholat kalau nggak khusyuk nggak sah, sholat tetap sah. Tapi untuk mencapai keberuntungan, qad aflahal mu'minun ini, itu nggak tercapai. Kalau kita ingin agar kita menjadi orang yang beruntung sebagai orang beriman, itu adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, itu salat yang sholahat pasti akan terhindar dari perbuatan maksiat, keji dan mungkar. Nah, yang kedua, Rasulullah membagi sholat yang fasadat. Ada orang sholat tapi fasadat. Jadi jika sholatnya rusak, nah ini fasad itu kan rusaknya. Sholatnya rusak, sholatnya buruk. Di dalam Al-Quran, sholat yang rusak, sholat yang buruk itu ada 3 model. Kalau tadi sholat khusyuk, sholat yang baik, sholat yang benar itu 1, yaitu sholat khusyuk. Nah, sholat yang rusak di dalam Al-Quran itu 3 macam. Ada orang sholat tapi sholatnya rusak. Hati-hati kita yang sudah sholat rutin bertahun-tahun, sholat kita itu masuk kategori yang sholahat atau yang fasadat. Hanya kita sendiri yang tahu, yang bisa merasakan, bukan orang lain. Apa sholat yang fasad, yang rusak tadi itu? 1, orang yang sholatnya kusala. Alladzina hum fi sholatihim, ya. Nah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu menipu Allah, maka Allah balas menipu mereka. Bagaimana cara orang munafik itu menipu Allah? Idza qama ila sholati qamu kusala. Apabila dia berdiri untuk sholat, dia berdiri dengan malas. Nah, hati-hati kita. Malas-malasan. Malas pun juga ada 3 tadi. Kalau khusyuk 3, malas pun juga 3. Apa yang malasnya? Malas gerakannya, malas bacaannya, malas hati dan pikirannya. Nah, itu rusak sholat. Yang kedua, ada orang yang sholat tapi sholatnya sahun. Surat apa? Surat Al-Ma'un. Ya, alladzina hum fi sholati alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, dia sholat tapi sholatnya lalai gerakannya, lalai bacaannya, lalai akal pikirannya. Padahal dia sedang sholat, tapi dia lalai kalau dia itu sholat. Hati-hati. Kita yang sudah sering sholat jangan sampai sahun sehingga jadi celaka. Ya, fawailul lil musholin, kan? Celaka orang yang sholat. Kenapa dia celaka? Karena dia lalai dalam sholat. Nah, itu sholat yang rusak. Nah, sholat yang ketiga itu sholat yang sedang dalam keadaan mabuk. Wa antum sukaro. Ada orang yang sholat tapi dalam keadaan mabuk. Apa maksudnya? Tidak tahu, tidak paham dengan apa yang dia baca, dan tidak paham kalau dia itu sedang sholat. Orang sahur, orang mabuk itu kan melantur. Sholat tapi mabuk, tidak paham dengan yang dibaca. Nah, itu sholat yang fasadat. Jadi kalau yang sholahat tadi ada 1 model, sholat yang fasadat kata Al-Quran itu ada 3 model. Nah, kita masuk yang mana? Bapak-bapak, ibu-ibu silakan introspeksi dulu dengan sholat yang sudah ribuan rakaat kita kerjakan. Jangan-jangan kita yang sudah sholat yang ribuan rakaat ini masih mana? Mudah-mudahan tidak 3 tadi, tapi yang pertama. Nah, kemudian berikutnya kata sholat di dalam Al-Quran. Coba kita cek ya. Kata sholat beserta berbagai bentuk derivasi atau perubahan bentuknya di dalam Al-Quran disebut sebanyak 99 kali, tersebar di dalam 91 ayat dan 37 surat. Dari jumlah kata sholat tersebut secara kronologis turunnya terbagi menjadi 2.
yaitu kata sholat yang turun sebelum terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj dan kata sholat yang turun sesudah terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah ini, jadi kalau kronologinya kita bagi itu. Hanya saja yang terkait dengan jumlah kata sholat dan ayat yang turun sebelum terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj dan kata sholat yang turun sesudah terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj jumlahnya belum dapat diketahui secara pasti. Perlu lebih lanjut dilakukan penelitian atau kajian. Nah ini karena apa? Karena harus melihat yang misalkan di dalam surat yang turun sesudah selama ini kan surat atau ayat Quran itu hanya dibagi dua, Makkiyah dan Madaniyah. Tapi ini kita kalau dibagi menjadi dua, pra Isra Mi'raj, pasca Isra Mi'raj, berarti ada surat Makkiyah itu yang pasca Isra Mi'raj karena berdua tahun sebelum Rasul berhijrah. Nah ini yang agak ribet untuk menelitinya, sehingga memang perlu nanti dilakukan penelitian itu. Silakan kalau misalkan ada yang mau mencoba untuk meneliti itu. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan sholat itu? Yang tadi disebut di dalam Al-Quran ada 99 kali kata itu disebut. Dari jumlah kata sholat yang disebut di dalam Al-Quran, makna yang terkandung di dalamnya sangat beragam sesuai dengan konteks ayatnya. Antara lain misalkan sholat bisa bermakna ad-doa. Jadi sholat itu adalah doa. Kemudian yang kedua, sholat bermakna permohonan ampunan. Sholat bisa bermakna istighfar. Di dalam Al-Quran nanti bisa kita temukan makna sholat dari 99 kali tadi itu ada yang bermakna istighfar. Ada juga yang bermakna kasih sayang. Jadi sholat itu artinya ar-Rahman, ya kasih sayang. Ada juga kata sholat itu bermakna sholawat kepada Nabi, ya. Kemudian ada juga sholat itu bermakna ibadah ritual sholat. Ritual sholat seperti yang kita kerjakan. Nah itulah 5 makna kata sholat dari 99 ayat yang tersebut di dalam Al-Quran. Nah kalau kita lihat kemudian dari berbagai makna kata sholat yang tersebut di dalam Al-Quran di atas, dapat kita ringkas bahwa istilah atau kata sholat secara kebahasaan itu mempunyai 2 makna. Dari 5 makna tadi kalau kita ringkas itu hanya ada 2 makna. Apa? Yang pertama, kata sholat berasal dari kata as-sholat yang bermakna ad-du'a atau doa dan menghadap kepada sesuatu atau menyembah. Itu makna kata sholat, ad-du'a, doa. Dari makna kata sholat tersebut kemudian dipahami bahwa kata sholat bermakna doa karena di dalam ibadah ritual yang bernama sholat itu isi bacaannya sebagian besar adalah doa, permohonan ataupun seruan, baik berupa kalimat pujian. Di doa itu bisa berupa kalimat pujian. Yang kedua atau pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalimat ketundukan dan kepasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kalimat permohonan atau permintaan. Nah, jadi doa itu artinya. Jadi kalau kita berdoa itu ya ada 3 itu. Ada kalimat pujian pengagungan, ada kalimat ketundukan dan kepasrahan, ada kalimat permohonan dan permintaan. Nah itulah isinya bacaan sholat. Kalau kita pahami mulai dari takbir sampai salam, ya 3 itu. Ya. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan ritual ibadah sholat, hendaknya bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu ya dibaca. Kenapa? Karena inti dari sholat itu sesungguhnya adalah doa, bukan gerakan. Jadi doa, bukan gerakan. Nah kalau tadi hanya gerakan saja itu ya kayak orang senam aja, tidak ada doanya, tidak ada bacaannya. Tapi saat ini kan ada orang yang sholat itu merasa nggak perlu bacaannya dibaca semua, yang penting yang wajib saja. Karena yang wajib itu hanya Al-Fatihah, ya yang dibaca Al-Fatihah saja. Bahkan ruku pun ketika ruku doanya nggak dibaca, sujud doanya nggak dibaca. Bapak-bapak ibu bisa cek, lihat
Ya kalau nanti suatu saat pas di masjid ya bersama-sama sebelum sholat fardu itu, ada yang sholat tahiyatul masjid, ada yang sholat qobliyah. Ketika dia rukuk, begitu cepatnya, apa yang dibaca? Kayaknya nggak baca itu. Begitu rukuk, terus berdiri. Secepat apapun bacaan doa rukuk, yang paling cepat itu kan subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azim. Itu yang paling cepat. Secepat apapun dia baca, itu harus tumanina. Kalau nggak tumanina, nggak mungkin selesai bacaan itu. Karena yang lain bacaannya panjang semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa maghfirli subuhun qudusun rabbul malaikati. Harus ada jeda, tapi kalau ini kok cepet banget. Jangan-jangan nggak baca. Alatan sholat sunnah Pak, nggak dibaca doanya juga nggak apa-apa. Kan ketika itidal, sami Allahu liman hamidah, mungkin ini bacaannya memang ada yang pendek banget, Rabbana lakal hamdu. Ketika sujud coba, itu kadang cepat sholat tahiyatul masjid ataupun sholat qobliyah ataupun mungkin ba'diyah. Nah kalau nggak dibaca ngapain sholat gitu. Kalau doa itu nggak dibaca ngapain sholat? Kalau sholat itu artinya doa, sholat itu artinya doa. Lo kok nggak dibaca ngapain? Jangan formalitas, hanya gerakan. Ini sering saya kritik orang-orang yang sholat tapi sholatnya itu hanya formalitas gerakan saja, nggak ada rasanya tadi dulu. Kalau sholat itu dibaca doanya dengan dirasakan, itu lama. Satu kali bacaan aja itu dirasakan gitu loh, itu lama. Itulah sholat itu, karena main rasa juga, jangan hanya lapar dan gerak. Itu yang pertama. Maka kalau kita paham, sholat itu doa, maka bacaan sholat semuanya kita baca, tidak ada yang kita tinggalkan. Meskipun toh para ahli fikih mengatakan itu hukumnya sunnah. Bacaan doa ruku itu kan sunnah. Bacaan i'tidal itu sunnah. Bacaan sujud itu sunnah. Bacaan duduk di antara dua sujud itu sunnah. Bacaan surat atau ayat itu sunnah. Bacaan doa itu sunnah. Dibaca tidak apa-apa, dapat pahala. Tidak dibaca tidak dosa, artinya tetap sholatnya itu sah. Tapi kan lucu kalau sholat hanya itu saja, Al-Fatihah saja, setelah itu hanya gerakan kan. Nah ini saya ingatkan kepada diri saya dan bapak-bapak, mari kita sholatnya kita perbaiki agar sholat kita sholahat. Yang kedua, ini lebih penting lagi, harus kita pahami di sini. Kata sholat seakar dengan kata as-silah, yang bermakna hubungan, interaksi, komunikasi. Dari mana kata sholat tersebut? Kemudian dipahami bahwa kata sholat bermakna interaksi, hubungan, karena sholat sesungguhnya adalah media seorang hamba dalam melakukan hubungan, berkomunikasi, berinteraksi secara langsung dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah ibadah ritual yang menjadi media seorang hamba berinteraksi, berdialog, bercengkerama, berkeluh kesah, dan bahkan curhatnya seorang hamba kepada Khaliknya. Jadi ketika kita sholat itu kita sedang ngobrol dengan Allah, Pak. Kita sedang curhat kepada Allah tentang problem kehidupan kita. Lah kok ketika seperti itu kok tadi curhatnya nggak disampaikan? Doa-doa itu kan isinya curhat, Pak. Permohonan, bercengkerama tadi, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat bercengkerama dalam sholat itu, seorang hamba menyampaikan pengagungan, ujian, sikap kepasrahan diri tadi, ada harapan, ada keinginan, bahkan permohonan. Karena kita sedang berdialog dengan Sang Khalik. Ketika kita duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni, itu kan permohonan kita yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau sebenarnya kalau kita sudah betul-betul memahami isi doa-doa di dalam sholat itu, rasanya setelah selesai sholat itu rasanya kok kayaknya sudah nggak perlu berdoa lagi, apa kurang doa kita di dalam sholat itu. Ya, tapi karena kita masih merasa kurang, jadinya habis sholat ya
berdoa lagi. Ya tidak apa-apa gitu. Bahkan Rasulullah juga mencontohkan seperti itu, meskipun tidak setiap saat gitu. Karena doa di dalam sholat itu sangat dahsyat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahkan ibadah ritual sholat dapat juga dipahami sebagai media atau sarana kita sebagai hamba Allah berhubungan secara mesra dengan zat yang kita cintai. Siapa zat yang kita cintai? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah adalah zat yang paling kita cintai? Al-Quran menyatakan bahwa cintanya seorang beriman itu walladzina asyaddu hubban alladzina amanu asyaddu hubbanillah. Dan orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah sangat kuat. Dengan demikian seharusnya ketika orang yang beriman itu sholat, landasannya adalah rasa mahabbah, rasa cinta yang mendalam. Karena cintanya orang yang beriman terhadap Allah tadi itu asyaddu hubbanillah, begitu kuatnya cintanya kepada Allah. Maka ketika kita itu sedang sholat, itu kita sedang bertemu dengan sang kekasih mahabbah. Kita sedang bertemu dengan Allah. Sholat adalah media bertemunya orang yang beriman kepada kekasihnya yang tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah saat orang yang beriman apel berkunjung kepada kekasih tercintanya, yaitu Allah. Apel ya, luar biasa ini. Ketika orang beriman sholat dengan landasan cinta, kemudian merasa nikmat dalam sholatnya, maka itulah makna puncak kekhusyuan. Nah, pertanyaannya, selama ini jenengan sudah ribuan kali sholat itu, sudah pernah belum merasakan nikmatnya sholat? Kalau belum, jangan-jangan landasan kita sholat itu bukan mahabbah Allah, bukan mahabbatullah, bukan karena cinta kepada Allah. Bisa jadi karena keterpaksaan. Mau nih orang sholat sesuk disiksa, akhirnya sholat karena keterpaksaan, bukan karena cinta. Kalau landasannya cinta, kuat sekali. Sehingga ketika kita sholat itu rasanya nikmat. Kenapa? Karena bisa bermesraan dengan Allah. Bahkan Pak Menteri Agama sekarang itu, karena beliau itu kan seorang pakar tasawuf juga, selain pakar tafsir, Pak Nasaruddin Umar itu pernah menulis tentang nikmatnya orang sholat itu. Ada bahasa yang vulgar, bahasa vulgar. Saya baca itu, wah ini vulgar sekali. Apa? Ketika orang itu nikmat merasakan sholat, katanya itulah ibaratnya seperti seorang sepasang kekasih, suami istri yang sedang berhubungan intim. Sehingga ketika dia sedang nikmatnya, dia merasakan nikmatnya sholat tadi, itu sedang orgasme ketika sholat. Coba, kan vulgar sekali ya. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa yang sudah berkeluarga ini, saya kan sudah berkeluarga semua. Nikmatnya orang yang sedang orgasme itu kayak apa? Gak bisa dibayangkan. Itulah nikmatnya orang yang sholat ketika sedang bertemu dengan Allah, ketika sedang khusyuk. Vulgar bahasanya, tapi dirasakan. Ya juga ya, kalau kita sholat dilandasi rasa cinta kepada Allah, betapa luar biasanya makna ibadah sholat yang kita kerjakan. Kalau kita sholat kok belum pernah merasakan seperti itu, berarti kita belum pernah merasakan kekhusyuan ibadah sholat. Nah, mari kita latih. Itu secara bahasa kan itu. Nah, menurut istilah syara, ya, sholat itu satu ritual amal ibadah mahdhah yang di dalamnya terkandung gerakan, bacaan, rasa atau pikiran yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dilakukan secara tertib berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan syariat. Nah, ini secara istilah itu sebagai ritual ibadah sholat. Bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah wal hadirat. Nah, sholat sebagai ritual ibadah umat terdahulu. Tadi makna sholat sudah seperti itu. Sekarang di masa sebelum Islam itu lahir, apakah sudah ada ibadah sholat? Sholat sebagai media penghambaan diri, pengagungan, pujian, ya.
Jadi sebagai pengagungan, pujian, ungkapan rasa syukur dan permohonan seorang hamba kepada Sang Khalik sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum Islam lahir. Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Adam dan juga Nabi Nuh alaihissalam beserta umat yang mengikutinya juga melaksanakan ibadah sholat. Ini Nabi Adam, Nabi Nuh itu aja sudah sholat. Nah, di dalam surat Maryam ini misalnya, disebutkan ulaikal ladina an'amallahu alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa jtabaina idza tutla alaihim ayatuna rahmani kharru sujada wa bukiya. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dan keturunan Adam, dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim, keturunan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Fakhalafa min ba'dihim khalqun adza'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka akan menemui kesesatan. Jadi pengganti kaum Nuh, ya sesudah Nabi Nuh itu kemudian datang pengganti, itu orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Berarti orang yang sebelumnya itu adalah orang yang memelihara sholat. Artinya para nabi sejak Nabi Adam bahkan itu sudah diberi syariat oleh Allah, namanya syariat sholat. Hanya ya kita tidak diberitahu bagaimana cara sholatnya. Tapi sholat, ada yang menyebutkan bahwa sholat yang dikerjakan oleh Nabi Adam, ini ada satu pendapat, adalah sholat di waktu fajar atau sholat subuh. Sholat tersebut dikerjakan sebagai tanda syukur Nabi Adam kepada Allah karena telah terlepas dari waktu malam yang gelap dan mencekam, serta tanda syukur karena telah datang waktu siang yang terang sehingga dapat bekerja. Nah, ada pendapat mengatakan itu. Hanya saja tadi bagaimana model bentuk cara sholatnya kita tidak diberitahu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sholatnya Nabi Adam pada dasarnya adalah berupa pengagungan, kepasrahan dan doa rasa syukur kepada Allah. Bisa jadi di dalamnya ada sikap sujud seperti yang dijelaskan di surat Maryam di atas, kharru sujadan. Jadi ada mungkin sujudnya. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga disebutkan oleh Al-Quran mengerjakan ibadah sholat. Ini doa Nabi Ibrahim yang dilantunkan ketika beliau selesai membangun Baitullah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi doa Nabi Ibrahim saja untuk ya anak keturunannya juga Rabbana liyuqimus sholat, agar menjadi orang yang mendirikan sholat. Ada yang menyebutkan bahwa sholat yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim adalah sholat di waktu siang, sholat zuhur, yaitu sesudah Nabi Ibrahim menjalankan perintah untuk mengorbankan putranya Ismail alaihissalam. Sholat tersebut dilakukan sebagai tanda syukurnya Nabi Ibrahim kepada Allah atas penebusan terhadap pengorbanan putranya, keridhaan dan dihilangkannya rasa kedukaan pada diri dan anaknya Ismail.
Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa sholat yang dikerjakan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail dilakukan dengan cara bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan Baitullah Ka'bah yang telah dibangun bersama putranya itu, yaitu Ismail alaihissalam. Nah, kemudian Bapak-bapak Ibu, di surat Maryam ayat 55 disebut dengan kalimat yang jelas bahwa Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang yang ahli sholat, dan ia selalu memerintahkan keluarganya untuk mengerjakan sholat. Wa kana ya'muru alahu bis sholat wa zakat wa kana inda rabbihi mardiyah. Dan ia, Ismail alaihissalam, menyuruh ahlinya, keluarganya untuk sholat. Tidak mungkin orang yang memerintahkan keluarganya untuk sholat kok tidak sholat, kan tidak mungkin itu, kecuali ya orang tua masa sekarang. Orang tua masa sekarang kan anaknya itu masjid, sholat masjid, bapaknya malah jagongan dewi orang masjid. Jadi kalau Nabi Ismail nggak mungkin begitu, dia perintah anaknya sholat, keturunan sholat, ya dia juga ahli sholat gitu. Maka kalau mengikuti ini ya harusnya orang tua yang memerintahkan anaknya sholat itu ya juga ikut sholat, tidak hanya perintah anaknya, saya pergi ke masjid sana sholat. Lah bapak kan sudah dewasa, sudah kenyang akan sholat, kamu aja yang masih kecil. Ya, sehingga anaknya ya protes. Nah, Nabi Isa dan putranya Nabi Yakub, Israel, ya, itu juga melaksanakan ibadah ritual sholat. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilata wa kulla ja'alna sholihin. Dan kami telah memberikan kepada Ibrahim, yaitu Ishak, ya putranya, dan Yakub cucunya, sebagai satu anugerah daripada kami. Dua-duanya menjadi nabi dan rasul, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Wa ja'alnahum a'immata yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas sholati wa ita'iz zakat wa kanu lana abidin. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah atau beribadah. Jadi Nabi Isa, Nabi Yakub, ya, dan anak keturunannya, orang-orang Israel, itu pun juga diberi oleh Allah syariat namanya sholat. Begitu juga dengan Nabi Musa, Nabi Harun juga melaksanakan ibadah sholat. Wa auhayna ila Musa wa ahihi antabawa liqaumikuma bimisro buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sholata wa basyiril mu'minin. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya Harun, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumah itu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sholat, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Berarti kalau Nabi Musa diberi oleh Allah syariat sholat di dalam Taurat, berarti orang-orang Yahudi yang mengikuti Taurat itu pun juga sholat. Ini kan mereka mengikuti Taurat. Ada yang menyebutkan bahwa sholat yang dikerjakan oleh Nabi Musa adalah sholat di waktu malam, yaitu waktu Isya. Sholat tersebut dilakukan oleh Nabi Musa ketika ia tersesat di negeri Madian. Nabi Zakaria alaihissalam pun juga dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai orang yang ahli sholat. Nabi Zakaria itu pun juga diperintah oleh Allah untuk sholat. Wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Bahkan Nabi Zakaria ini sholatnya itu berada di mihrab Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Ya, karena Pak Zakaria itu imam besar Masjidil Aqsa pada saat itu, ketua takmir Masjidil Aqsa. Nah, marbotnya itu ya keponakannya. Ya, padahal perempuan, siapa? Maryam. Nah, Maryam itu menjadi marbotnya Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena ketika Bu Imron itu hamil, Bu Imron dan Pak Imron itu bernadar, kalau nanti anakku lahir, maka akan aku wakafkan dia untuk menjadi marbotnya Masjidil Aqsa. Anaknya diwakafkan menjadi penunggu atau
penghuni di Masjidil Aqsa itu, dititipkan kepada pamannya atau pakdinya Nabi Zakaria gitu. Ternyata lahir perempuan. Apakah dibatalkan? Enggak, tetap maka Maryam tinggalnya di mihrab ketika kecil itu, diasuh oleh pamannya Nabi Zakaria sampai nanti tumbuh dewasa remaja dan akhirnya punya anak Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Nabi Isa juga dijelaskan oleh Al-Quran sebagai seorang rasul yang diperintah untuk sholat. Ya. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Wa ausani bis sholati wa zakati ma dumtu hayya. Dan dia Allah menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Coba bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, jadi ritual ibadah sholat adalah ritual ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh nabi dan rasul serta umatnya. Hanya saja tentang teknis atau kaifiah sholatnya tidak dijelaskan. Nah, ini Al-Quran menyebut nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Rasulullah diutus ternyata sudah diberi syariat, namanya syariat sholat. Nah, kemudian nanti minggu depan, 2 minggu yang akan datang, kita lanjutkan nanti bagaimana pengikut agama-agama yang ada sebelum Islam, Yahudi, Nasrani, bahkan orang Arab Jahiliyah, apakah mereka juga sholat? Nah, kita telusuri juga apakah mereka sholat. Kalau sholat, terus sholatnya kayak apa? Nah, kemudian nanti sampai kepada bagaimana Rasulullah diberi syariat sholat ketika sebelum Isra Mi'raj, karena tadi ada ayat-ayatnya, dan nanti sesudah Isra Mi'raj seperti apa. Jadi bisa jadi ini untuk sejarah sholat ini 3 kali pertemuan ya, karena panjang. Sampai nanti sholat itu seperti yang kita kerjakan sekarang, itu prosesnya panjang. Tidak serta-merta terus Nabi diberi perintah sholat terus langsung kayak sekarang ini, enggak. Itu berproses. Karena Islam dulu tidak sekaligus 23 tahun. Ya, kalau perintah sholat ini berarti 23 tahun berjalannya sampai nanti menjadi sistem ibadah sholat. Saya kira ini dulu bapak-bapak ibu, karena waktunya sudah habis. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Ada waktu itu tanya jawab? Sudah habis. Baik, saya kira itu dulu ya. Nanti aja kalau sudah selesai sholatnya nanti banyak pertanyaan. Kalau sudah selesai, sholat itu akhirnya seperti ini. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.